Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3674-3676 Bab 3674 Deal. Tanpa menunggu orang Danyang yang asli untuk dipertahankan, leluhur Cirong dari kuil Lihuo mengejek dan berkata, hahaha, anak ini benar. Cara Danyang tua, Anda memiliki temperamen seperti ini, bahkan postmortem awal peri akan ditipu, Anda jangan memberitahu siapapun di masa depan, Ben nenek moyang mengenal Anda. Nenek moyang Cirong dan orang asli Danyang memiliki keluhan lama, dan mereka tidak banyak saling berurusan. Mendengarkan tawa leluhur lelaki Cirong yang menusuk, wajah lelaki sejati Danyang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Cirong, aku tidak perlu kamu menunjukkan padaku ketika kamu melakukan sesuatu. Leluhur Cirong tersenyum menghina, dan tidak mengatakan apa-apa. Pria sejati Danyang memiliki wajah terbaik, tetapi kata-kata Landen Sen membuatnya marah. Dia menatap Landen Sen dengan kosong, dan berkata dengan dingin, bocah, di depan orang tua itu, lebih baik kau tidak berbicara dengan cepat. Ingin menukar angin pria tua itu. Lingzu, ambil 3 lagi harta karun peri tingkat konsekrasi, 1000 batu roh peri kelas menengah. Ekspresi Landen Sen berubah suram sesaat, dan kemarahan naik dari lubuk hatinya. Danyang Taois, Anda secara paksa menaikkan harga tanpa mengeluarkan suara, apakah itu terlalu banyak? Sebelumnya, masih ada 2 harta peri tingkat pesona, tapi sekarang mereka benar-benar menambahkan 3, membuatnya jelas bahwa mereka menggertak diri sendiri. Ada juga keributan di luar pengadilan, dan semua pembudidaya surgawi tidak tahan. Pria sejati Danyang selalu berpikiran sempit, dan Landen Sen tidak beruntung ketika bertemu dengannya. Melihat wajah Landen Sen yang penuh amarah, pria sejati Danyang berkata dengan menghina, 4 harta abadi yang berkah, 2000 batu roh abadi tingkat menengah. Nak, jika Anda mengatakan sesuatu kepada orang tua itu, harga orang tua itu hanya akan semakin tinggi dan lebih tinggi. Begitu dia mengatakan ini, kemarahan Landen Sen melebar dan dia hampir pecah di tempat. Dia mengepalkan tinjunya, menelan amarahnya dengan tiba-tiba, dan mengucapkan setiap kata, setuju. Jika kamu baik kepada orang tua, kamu tidak harus menderita kehilangan semacam ini. Nak, jangan sombong ketika kamu muda. Orang tua itu akan memberitahumu kebenaran dalam hidup hari ini. Danyang yang asli tersenyum penuh kemenangan. Alasan mengapa dia menaikkan harga adalah semata-mata untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen akan benar-benar menyetujui tawarannya. Bocah ini benar-benar terperangah. Pria sejati Danyang hendak menyapu 4 harta abadi tingkat berkah di kepala Landen Sen, dan meminta Landen Sen untuk menyerahkan batu roh abadi. Barang lama, saya akan melihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Setelah pameran dagang selesai, saya secara alami akan membiarkan Anda meludahkan semua hal yang Anda telan. Kata Landen Sengsin. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, mengeluarkan 2000 batu roh abadi kelas menengah dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada orang asli Danyang, dengan imbalan bola roh angin. Ada gelombang kesedihan dari luar pengadilan. Melihat manfaat nyata Danyang, leluhur Cirong mendengus, sangat sedih. Tanpa diduga, Danyang Dao tua ini mengambil banyak keuntungan. Leluhur tua Jue Chen menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berharga. Meskipun orang ini memiliki sumber keuangan yang kuat, dia sama sekali tidak cocok dengan kekuatan dan pikirannya, tetapi dia juga karakter kecil yang menyedihkan. The Scientist of Infighting Moon mendesah pelan dan berkomentar. Oud Dao Danyang dalam suasana hati yang hebat, dan setelah menempatkan 4 harta abadi tingkat diberkati dan batu abadi kelas menengah ke dalam cincin penyimpanan, dia berjalan keluar dari platform batu. Landen Sen mengambil Feng Lingzu dan berjalan dari platform batu. Biksu surgawi di halaman memandang Landen Sen, ekspresi wajahnya mengejek dan sarkasme. Di dunia abadi sejati, para beku yang tidak mampu akan diganggu kemanapun mereka pergi. Landen Sen di depan mereka, di mata mereka, dapat digambarkan sebagai contoh yang tidak bisa digerakkan. Landen Sen sangat marah, tetapi dia tahu bahwa itu bukan saatnya untuk curhat. Ada terlalu banyak pembudidaya surga di pameran ini. Jika Anda mulai di Gunung Putuo, Anda pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Saya akan menunggu sampai pameran selesai. Landen Sen kembali ke tempat duduknya, dan sekarang dia memiliki semua yang dia butuhkan, dan tidak ada yang dia inginkan, dia hanya menutup matanya dan beristirahat di kursinya, menunggu akhir dari pekan raya perdagangan. Perdagangan akan berlanjut. Sen Tuhong, penguasa Zen Women, datang ke peron batu di tengah halaman dan berkata dengan ekspresi kosong, ada banyak hal untuk diperdagangkan di kursi ini. Hanya batu roh abadi yang diterima. Tidak ada pertukaran barang. Suara Sen Tuhong ini luar biasa kasar dan kuat, dan cocok dengan sosoknya yang tinggi dan kuat, itu memberi orang rasa penindasan tanpa kemarahan dan prestise. Danyang yang asli terkekeh dan berkata, kamu Dao Sen sangat membutuhkan batu peri, apakah dia ingin membuat rencana untuk lelang Sensu di masa depan? Paman Danyang, jaga mulutmu. Apa tujuan kursi ini? Kamu bisa khawatir. Sen Tuhong mendengus tanpa basa-basi.
Orang asli dan yang tampak muram dan tetap diam. Di depan Shen Tuhong, pria sejati dan yang tampaknya kurang percaya diri. Bagaimanapun, Shen Tuhong ini adalah 10 penguasa Dongsheng Senzu, dan Danyang yang asli tidak berani menyentuh alisnya. Shen Tuhong tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan segera mengeluarkan porbia berwarna darah yang cantik, dengan roh naga darah masih melayang di permukaan tombak, dengan aura yang menakjubkan. Luar biasa. Para pembudidaya surga di luar pengadilan menunjukkan warna yang mengejutkan. Shen Tuhong hanya menjelaskan, harta karun pertama adalah ini. Naga darah palsu Halberd. Harta ini adalah harta abadi-abadi tingkat pencerahan magis, dan kekuatannya setidaknya 3 atau 4 lebih tinggi dari harta abadi-abadi tingkat pencerahan. Sukses, langka di dunia, betapa berharganya harta ini, sejak itu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Landen Shen, yang memejamkan mata dan beristirahat, tidak bisa membantu tetapi melihat Scarlet Euphorbia. Scarlet Euphorbia yang dikeluarkan Shen Tuhong memang adalah harta peri tingkat berkah tingkat atas, jauh lebih baik daripada harta peri tingkat berkah biasa di cincin penyimpanannya. Sejak Perang Kehancuran, jumlah harta abadi di dunia abadi sejati telah menurun, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki artefak. Bahkan, sebelum Perang Kehancuran, setidaknya setengah dari harta peri ofensif mengandung roh alat. Alasan utama adalah bahwa roh harta abadi perlu dipelihara dengan spar jiwa. Jika tidak, roh harta abadi akan terus menelan kekuatan jiwa tuan untuk bertahan hidup, yang akan merugikan tuannya. Soul Spar lebih umum sebelum Perang Kepunahan, dan nilai dari Soul Spar kira-kira setara dengan batu roh peri kelas menengah. Pada saat itu, batu roh peri kelas menengah jauh lebih jarang daripada sekarang, dan satu batu peri kelas menengah hanya bisa ditukar dengan 100.000 batu roh peri kelas bawah, bukan saat ini 100 juta. Sepotong jiwa dapat memberi makan harta abadi tingkat pencerahan biasa selama ribuan tahun. Untuk meningkatkan kekuatan harta sihir, pengguna harta abadi tingkat pencerahan akan menemukan cara untuk menyegel roh-roh dalam harta ajaib karena biayanya tidak tinggi. Tapi sejak Perang Kehancuran, perdebatan jiwa hampir menghilang. Roh-roh dalam harta abadi tidak dapat memperoleh energi, jadi secara alami mereka perlahan membusuk. Sampai sekarang, harta abadi yang dapat mengandung roh hampir jarang. Aku menghasilkan 60 miliar batu roh peri tingkat rendah. Sudah ada biksu yang menawar di halaman. Orang tua itu memiliki 800 batu roh peri kelas menengah. 1000 batu roh peri kelas menengah. Para biksu yang meneriakkan harga berada dalam arus tanpa akhir, dan harga-harga meningkat. Landen Shen tidak terlalu tertarik dengan naga darah naga yang marah ini. Lagi pula, dia sudah memiliki pedang Xuan Hua sebagai senjata utamanya, dan pedang terbang yang diperlukan untuk tingkat pertama dari Slaughter Sword klasik juga tersedia. Tidak perlu membeli senjata sihir serangan lainnya. Bab 3675 Phoenix Bird. 1500 batu roh abadi tingkat menengah. Danyang yang asli juga tertarik pada tombak naga darah yang marah, meneriakkan harganya, dan menaikkan harganya secara signifikan. Mulut para beku yang mencoba meneriakkan harga diblokir, dan wajah mereka jelek. 1600 batu roh peri kelas menengah. Seorang peri di barisan depan terus menaikkan harga di periode selanjutnya. 2000 batu roh abadi kelas menengah. Danyang yang asli tidak berkompromi dan terus menaikkan harganya. Wajah surgawi immortal berubah beberapa kali dalam periode kemudian, tetapi setelah semua ia tidak bisa menahan tekanan pada harga, dan duduk dengan wajah sedih. Akhirnya, Zenren Danyang membeli naga darah naga yang marah ini dengan harga 2000 batu roh abadi kelas menengah, dan dia sangat senang. 2000 batu roh abadi kelas menengah yang sebelumnya dia tangkap dari Landen Shen digunakan olehnya untuk membayar naga darah naga yang marah, yang bukan kerugian bagi Danyang yang asli, tetapi Landen Shen tampak sangat tidak bahagia. Harta kedua adalah Shen Tuhong terus mengambil harta dari cincin penyimpanan untuk dijual. Sebelum dan sesudah, Shen Tuhong memperdagangkan 10 berbagai harta sekaligus, termasuk harta abadi-abadi tingkat pencerahan, pesona abadi-abadi tingkat tinggi, surga, harta benda dan bumi, Del. Pekan Raya Harta telah menjadi saluran untuk membeli dan menjual barang-barang. Lagi pula, dia adalah Master Sekte Dongsheng Senzu peringkat gerbang abadi keempat. Hal-hal yang dibawa Shen Tuhong sangat eye-catching, dan mereka semua dijual dengan harga bagus. 10 harta terjual hampir puluhan ribu batu roh abadi kelas menengah. Begitu banyak uang Shen Tuhong jelas untuk meletakkan fondasi untuk lelang Senzu berikutnya. Landen Shen hampir yakin bahwa akan ada beberapa harta yang luar biasa di lelang Senzu, dan tidak diketahui apakah itu adalah buku surgawi Langji. Harta terakhir yang saya ambil untuk berdagang cukup istimewa, tetapi pasti akan ada beberapa pengikut tahu seperti itu. Begitu suara itu jatuh, Shen Tuhong membalik tangannya dan mengeluarkan sangkar mini hitam mengkilap dari lengan bajunya, mengambang di atas kepalanya. Kandangnya sekitar 10 kaki tingginya, dan permukaannya ditutupi dengan pesona peri yang lebat. Seekor burung emas dipenjara di dalam sangkar. Burung itu penuh dengan bulu phoenix emas, yang seterang batu permata. 3 bulu emas di ekornya memancarkan cahaya 7 warna yang sangat kuat. Lihat.
Burung roh di dalam sangkar adalah burung phoenix berwarna-warni yang sangat langka di antara roh-roh sejati yang tertinggi. Burung phoenix ilahi yang berwarna-warni ini adalah orang dewasa, dengan napas pada puncak keabadian manusia, hanya berjarak pendek dari dunia keabadian bumi. Burung phoenix ilahi yang berwarna-warni di kursi ini adalah burung betina, dia cantik, dan burung phoenix itu masih ada di sana. Orang-orang yang duduk di sini bukanlah orang yang bodoh, dan nilai dari burung phoenix tidak perlu berada di sini. Saya akan membahas lebih detail. Shen Tuhong berkata dengan acuh tak acuh. Seorang pembudidaya langit akhir di barisan depan halaman tidak dapat membantu mengatakan, esensi phoenix dari phoenix dewa berwarna-warni jarang, tetapi nilainya tergantung sepenuhnya pada tingkat budidaya burung phoenix. Burung phoenix Fellow Shen Tu hanya memiliki puncak, basis budidaya terlalu rendah. Saya menunggu kultivator surgawi untuk merebut phoenix-nya, dan diperkirakan bahwa saya tidak akan dapat meningkatkan banyak hal. Shen Tuhong berkata dengan dingin, jika ini adalah dewa phoenix tingkat bumi abadi, akankah yang ini menjualnya? Dewa Phoenix berwarna-warni itu berbakat, saya yakin Anda hanya perlu membawanya kembali untuk berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Ia akan mampu menembus ranah abadi bumi. Pada saat itu, Anda hanya perlu mengumpulkan yin-nya dan menyerap sumsum Phoenix untuk meningkatkan ranah kultivasi dari semua daois langit tanpa efek samping. Efek. Selain itu, Divine Phoenix yang berwarna-warni ini sendiri adalah sebuah kuali yang menakjubkan, dan juga merupakan pilihan yang baik sebagai selir binatang buas. Ketika kata-kata ini keluar, banyak biksu di halaman itu sedikit tergerak. Saya harus mengakui bahwa Phoenix Divine yang berwarna-warni memang merupakan kuali teratas. Divine Phoenix yang berwarna-warni itu secara alami mulia, dan penampilan setelah transformasi sama sekali tidak buruk. Meskipun Divine Phoenix berwarna-warni ini tidak bisa melihat penampilannya di dalam sangkar, para biarawan tidak ragu tentang hal itu. Phoenix ilahi yang berwarna-warni ini memiliki harga cadangan 1000 batu roh surgawi tingkat menengah. Di bawah harga ini, kursi ini tidak akan menjualnya. Jika Anda tertarik, silakan bergegas dan menawar. Suara kasar Shen Tuhong bergema di mana-mana. Hahaha, kuali besar seperti itu dibuat khusus untuk anak ini, dan anak ini menghasilkan 1000 batu roh peri kelas menengah. Aku punya 1100 batu roh peri kelas menengah. Orang tua itu rela memberi 1002. Ada begitu banyak biksu surgawi di halaman, dan itu wajar bahwa ada orang yang bernafsu berduyun-duyun mendatangi mereka. Di sudut, Landon Shen menatap Divine Phoenix berwarna-warni di kandang, ekspresinya sedikit mendung. Dia selalu merasa bahwa Divine Phoenix berwarna-warni ini agak akrab, tetapi tidak yakin. Selain itu, burung Phoenix di dalam kandang tampaknya tidak mengenalinya, dan Landon Shen curiga bahwa dia telah melewatkannya. Tapi ragu-ragu, Landon Shen masih merasa bahwa Divine Phoenix berwarna-warni di kandang sangat akrab, dan dia tidak lagi terjerat begitu banyak. Dia berdiri dan berteriak, 3000 batu roh peri kelas menengah. Begitu suara itu jatuh, hadirin terdiam. Para pembudidaya surga di halaman menatap Landon Shen dengan wajah aneh. Landon Shen tiba-tiba menggandakan harganya, sehingga tidak ada beku surgawi lainnya yang berani menawar. Meskipun Shen Tuhong menggambarkan Phoenix dewa berwarna-warni di dalam sangkar sebagai bunga langit, itu adalah mainan terbaik. Bahkan jika ini dapat diolah ke dunia Earth Immortal, Phoenix Marrow yang disediakan hanya efektif untuk para beku di bawah puncak Heavenly Immortal. Para master yang berada di bottleneck dari Heavenly Immortal Peak sendiri, Phoenix Marrow hampir tidak berguna bagi mereka. Setelah menghabiskan begitu banyak batu roh peri kelas menengah untuk membeli mainan, para biarawan tidak bisa menahan nafas bahwa orang ini benar-benar seorang anak yang hilang. Landon Shen telah menunjukkan kekayaannya lebih dari satu kali, dan tidak ada sedikit pembudidaya surga menatapnya di tempat. Melihat bahwa tidak ada yang terus meneriakkan harga, Shen Tuhong melemparkan sangkar yang berisi Divine Phoenix berwarna-warni langsung ke Landon Shen, hampir berteriak dengan nada memerintah, burung ini milikmu, berikan batu peri dengan cepat. Landon Shen merasa sedikit tidak senang ketika lawannya memandang orang-orang dengan sangat buruk, tetapi dia masih menyerahkan semua 3000 batu roh peri kelas menengah kepada Shen Tuhong, dan memintanya kutukan untuk mengontrol ukuran kandang. Landon Shen mengucapkan mantra sedikit, mengubah sangkar menjadi ukuran mini dan memasukkannya ke lengan bajunya. Tidak tahu identitas Phoenix ilahi yang berwarna-warni untuk saat ini, Landon Shen memutuskan untuk menunggu sebelum membuka kandang. Setelah Shen Tuhong mendapatkan sejumlah besar batu roh abadi, dia mengambilnya segera setelah melihatnya, dan berjalan keluar dari platform batu. Pameran perdagangan berlanjut, dan para pembudidaya lainnya melangkah ke platform batu satu demi satu, mengambil benda-benda yang diperdagangkan, atau mengusulkan apa yang ingin mereka peroleh melalui perdagangan. Harta yang mengalir keluar dari belakang jelas lebih buruk daripada apa yang dikeluarkan Shen Tuhong. Landon Shen secara bertahap menjadi tidak tertarik dan terus menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, menunggu akhir dari pekan raya perdagangan. Pameran dagang berlangsung selama 3 hari, meskipun beberapa benda aneh dengan fungsi langka muncul di tengah jalan, mereka tidak banyak membantu Landon Shen. Landon Shen tidak memperdagangkan barang-barang lainnya di pameran. 3 hari kemudian, pameran dagang akhirnya berakhir.
Guru Kuzeng membuat pernyataan penutup singkat, pameran harta karun ini ada di sini, terima kasih telah datang untuk bergabung dengan kami. Nantinya, Laona akan mengadakan pertemuan pertukaran di kuil Putuo, dan mereka yang bersedia untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran, bisa para Daois yang tinggal untuk minum teh dan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran sekarang dapat kembali. Landen Sen baru saja berkumpul, dan ada ratusan indera dingin di halaman yang mengunci dirinya dengan kuat. Bab 3676, If you deceive me, I must be condemned. Master Kuzeng memprakarsai transmisi ke arah Landen Sen, jika Taois Sen tidak sibuk, Anda mungkin ingin berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran berikutnya. Selama Taois Sen terus tinggal di Gunung Putuo, Laona dapat memastikan bahwa Anda tidak akan diancam. Kebaikan guru, Sen menerimanya, saya memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran. Landen Sen dengan sopan menolaknya. Amitabha. Melihat bahwa Landen Sen telah memutuskan, Tuan Kuzeng melipat tangannya dan menghela nafas. Nenek moyang Cirong, yang jauh dari kuil api, melirik Landen Sen dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu hanya perlu berjalan keluar dari Gunung Putuo ini sekarang, dan akan ada sekelompok biksu yang akan memburumu. Leluhur ini memberi kamu kesempatan untuk bertahan hidup, selama kamu serahkan cincin penyimpanan Anda setengah dari harta itu, bergabunglah denganku di kuil api, dan jadilah penatuaku di kuil api, dan leluhur ini akan melindungi hidupmu. Landen Sen merasa sedikit lucu, pemerasan terang-terangan ini benar-benar menunjukkan keempat font dengan jelas dan jelas. Tidak hanya leluhur Cirong, tetapi juga sejumlah besar kepala sekte dari berbagai sekte mengirim transmisi suara kepadanya, sebagian besar dari mereka mengundang diri mereka untuk bergabung dengan sekte dan menawarkan berkah. Tentu saja, Landen Sen tidak percaya pada omong kosong biksu ini, dan mencibir, kalian sesama Tao sangat antusias. Sen akan minta maaf, saya tidak tertarik bergabung dengan sekolah Anda. Ngomong-ngomong, Sen akan segera pergi. Ingin mengejarku sampah mengingatkan saya, jika Anda menipu saya akan dihukum. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen segera berubah menjadi cahaya keemasan yang melonjak dan terbang menuju kota Zhongzhou di utara Gunung Putuo. Desir-desir. Tiba-tiba, satu demi satu di halaman meroket, dan hampir 100 biksu surgawi mengejar Landen Sen untuk pertama kalinya, entah untuk membunuh orang demi harta, atau menonton pertunjukan. Penggarap abadi ini yang mengejar pergi tidak mengambil kata-kata Landen Sen di dalam hati mereka sama sekali, dan banyak pembudidaya masih menunjukkan ejekan mencibir. Bahkan mantan orang asli dan yang ada di antara mereka. Sekte master dari sekte-sekte top umumnya tidak repot-repot melakukan hal-hal yang lebih rendah seperti membunuh orang dan mencuri harta karun. Sebagai seorang master di puncak abadi surgawi, orang asli dan yang benar-benar menafsirkan tiga kata tak tahu malu secara ekstrim. Ada jejak ketidaktahuan di mata Tuan Kuzeng, dia ingin menyelamatkan hidup Landen Sen, tapi dia terlalu sombong, ini pasti menderita kerugian besar. Alasan utamanya adalah bahwa Landen Sen tidak memiliki kekuatan, dan juga seorang meditator kasual yang tidak disebutkan namanya. Jika dia bertindak rendah hati dan tidak menyebabkan masalah, kuncinya adalah bahwa dia terlalu tinggi profil dan mengekspos terlalu banyak kekayaan. Begitu dia didambakan oleh sejumlah besar biksu, dia pasti tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bintang Yin Yue Sein aktris melirik sekelompok besar biksu yang mengejar Landen Sen, dan ingin melayang, tetapi dihentikan oleh leluhur Jue Chen di samping. Yue, Anda adalah kepala kamar dagang Tian Yuan, tinggi bobot, jangan lakukan hal tercela seperti pembunuhan dan harta benda. Setelah perbuatan baik itu diungkapkan, itu akan merusak reputasi Anda. Ayah, kamu salah paham. Putriku tentu saja tidak suka melakukan hal buruk semacam itu. Putriku hanya ingin tahu dengan siapa peninggalan Fajra berakhir, sehingga dia dapat membelinya kembali tepat waktu. Mengundang Moon Saintes menjelaskan. Nenek moyang Jue Chen berkata, jangan kehilangan besar karena kekecilan. Meskipun ayahnya buta, tetapi ia memiliki teknik mengamati napas, anak itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ayah, maksudmu dia menyembunyikan pangkalan kultivasinya? Mengundang orang suci bulan bertanya dengan cemberut. Tidak, dia memang di masa-masa awal immortal surgawi, tapi tubuhnya samar-samar memancarkan beberapa aura yang sangat kuat. Tampaknya itu aura dari harta abadi, tetapi jauh lebih kuat daripada harta karun abadi yang dikuduskan. Wajah tegas leluhur tua Jue Chen agak serius. Itu tidak selalu menjadi harta abadi dari tingkat Rongling. Aku tidak tahu berapa tahun harta paling berharga dari tingkat Rongling telah punah di wilayah abadi Tianmu. Seharusnya mustahil bagi para pembudidaya biasa untuk memilikinya. Wajah suci Saint Inviting Moon menunjukkan warna yang luar biasa. Leluhur tua Jue Chen berkata dengan dingin dan tegas, tidak ada yang absolut dalam segala hal. Jika bukan karena Rongling Great Immortal Treasure, saya tidak bisa memikirkan apapun yang bisa melepaskan aura yang begitu kuat. Alasan mengapa anak ini percaya diri, harus bergantung. Anda mendengarkannya. Kata-kata sang ayah adalah, jangan pergi ke air berlumpur ini. Putri tahu.
Meskipun Scientist of Inviting Moon tidak setuju dengan evaluasi leluhur tua Jue Chen, dia mengangguk dan setuju. Seluruh tubuh Landen Sen melintas dengan cahaya keemasan, menyilaukan seperti meteor yang menembus langit, dan terbang keluar dari Gunung Putuo dengan satu napas. Hampir 100 kultivator surgawi mengikuti, ekspresi Landen Sen sedikit suram. Setelah menghabiskan waktu yang lama di alam abadi, Landen Sen menemukan bahwa semakin banyak beku manusia, semakin kuat keserakahannya. Dia tidak berharap akan ada begitu banyak biksu yang menatapnya. Landen Sen tidak takut pada 100 pembudidaya surgawi ini, tetapi dia benar-benar ingin bertarung. Dia harus menggunakan kapak Xuan Hua untuk dengan cepat menekan begitu banyak pembudidaya surgawi. Begitu dia mengorbankan pedang Xuan Hua, itu setara dengan mengungkapkan bahwa dia memiliki harta abadi-abadi tingkat roh. Setelah masalah ini dipublikasikan, ia pasti akan menjadi objek yang diidam-idamkan dari banyak pihak dan menjadi sasaran kritik publik. Jika kultivator Tianxian menatapnya, Landen Sen tidak memiliki banyak gangguan, dan dia takut dia akan memprovokasi Immortal Luo Tianxiang. Pada saat itu, hidupnya tidak aman. Sebagai upaya terakhir, Landen Sen tidak dapat menggunakan kapak Xuan Hua sesuka hati, kecuali jika dia yakin dapat menghukum semua biksu yang mengejarnya dan tidak meninggalkan siapapun untuk hidup. Selain kapak Xuan Hua, Landen Sen juga memiliki pembunuh Hundred Eyes. Namun sayangnya, kurang dari setengah bulan sejak pertempuran terakhir dengan Lunar Bone Eroding Dragon di Jurang Maut, energi dalam benih iblis di tubuh Landen Sen belum sepenuhnya pulih, tidak dapat melepaskan Hundred Eyes Destroy, dan bahkan berubah menjadi iblis suci tanam darah. Tidak bisa melakukannya, satu-satunya keuntungan Landen Sen sekarang adalah kekuatan pertahanan yang kuat dari tubuh batu giok emas. Setelah berpikir sejenak, Landen Sen sudah punya rencana di dalam hatinya. Pada saat ini, ada deru cepat dari belakang Landen Sen. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dari akhir dinasti langit menginjak sekelompok awan merah yang aneh, dan dia adalah seorang biarawan yang paling cepat mengikuti Landen Sen di antara kerumunan. Pria tua berjubah hitam mengunci Landen Sen dengan kesadaran ilahi, dan dia mengeluarkan yin dan yang menggeram, bocah, cepat-cepat menyerahkan cincin penyimpanan, menghapus pikiran ilahi, orang tua itu akan mengampuni Anda untuk tidak mati, jika tidak. Hehe, maka kamu harus melihat apakah barang lamamu memiliki kemampuan ini. Sebelum orang tua jubah hitam selesai berbicara, mata iblis suci di antara alis Landen Sen tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Memanggil. Segera setelah itu, suara tajam dan menusuk terdengar, dan mata iblis suci di tengah alis Landen Sen menyemburkan sinar ungu lurus dan ramping, mengenai tubuh lelaki tua itu dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh indera spiritual. Pria tua berjubah hitam itu terkejut, menyadari bahwa kekuatan magis Landen Sen begitu kuat. Ia dengan cepat menggambar segel di depannya dengan tangan kanannya, dan berteriak, "Seni surgawi urutan ke-8, segel harimau dari altar mendalam." Deru jatuh. Segel sihir di depan pria tua berjubah hitam itu meledak dengan cahaya keemasan, dan tiba-tiba seekor hantu harimau raksasa berkilauan emas terbang keluar, tiba-tiba mengenai sinar ungu penguat.